Terima kasih untuk MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendiri kan nanti nggak pas. Misalnya dia bilangnya, mohon maaf. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Saya nggak nyangka kalau akan penuh sampai belakang. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita. Senang sekali di sini saya Rahayu Firdiana atau biasa yang dipanggil Miss Ayu mendapat kesempatan untuk memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Pagi atau siang ini ya Bu? Pagi, Miss. Pagi ya? Oh Masya Allah masih pagi, jam 10. Selalu pagi. Iya pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya bagaimana kabarnya Ayah dan Bunda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu ciri khas anak-anak Cordoba. Biasanya kalau ditanya kabar begitu. Iya, mari kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kita ditakdirkan oleh Allah sehingga bisa berkumpul semuanya dalam kesehatan dan dalam keadaan yang berbahagia. Betul? Betul ya. Iya, Ayah Bunda sekalian, diskusi kita pada hari ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran dan kecemasan kita selaku orang tua, yang mana di era yang kita tahu ini banyak sekali tantangan untuk mendidik putra-putri kita. Oleh karena itu, kita adakan seminar parenting ini di Cordova, agenda rutin kita, agar kita sama-sama bisa mengupgrade diri kita, bisa bertawabul ilmi, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Lalu bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak kita? Bagaimana cara agar anak kita merasa nyaman berkomunikasi dengan kita? Ada beberapa tips dan trik. Apa saja tips dan triknya? Ada yang sudah tahu? Belum. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, sangat inspiratif. Pastinya beliau juga adalah seorang ibu yang sangat concern terhadap pendidikan dan perkembangan putra-putri beliau hingga mencapai kesuksesan. Beberapa aktivitas beliau sampai saat ini diantaranya adalah, mohon dikoreksi jika saya salah Ibu, praktisi quantum healing dan quantum mechanic, sebagai trainer pembicara keluarga parenting muslim nasional, penceramah dakwah instansi dan perkantoran, dan penggagas gerakan 1000 keluarga pencinta Rasulullah SAW. Mari tanpa berlama-lama kita sambut bersama Bunda Kurnia Widiatuti. Beri tepuk tangan yang meriah. Mic-nya sudah ada? Mic-nya. Assalamualaikum. Boleh? Iya, boleh. Belum nih. Juga nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Ya, sebentar. Alhamdulillah narasumber sudah bersama kita, tetapi sebelum acaranya dimulai, saya izin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, Bunda. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mengubah mode getar di handphone masing-masing. Ya, untuk adik-adik yang mau dititipkan, kami menyediakan daycare. Di depan pintu ballroom ada ruangan, boleh dititip di sana adik-adiknya, Ma. Nah, sesi akan dibuka dengan pemaparan materi dari Bunda Kurnia. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan akan ada closing statement dari Bunda. Baik, Ayah Bunda, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan fokus terbaik kita untuk menyimak materi dari Bunda Kurnia. Kepada Bunda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Baik. Apa jawabannya? Sembako mahal.
krisis kepemimpinan. Generasi dinasti mulai ramai dibicarakan. Masya Allah, hari ini kita akan ubah Indonesia, insya Allah. Kalau saya tanya apa kabar Indonesia, jawabannya baik-baik saja kalau kami yang memimpin. Allahu Akbar, merdeka, siap? Masya Allah. Apa kabar Indonesia? Baik-baik saja kalau kami yang memimpin. Allahu Akbar, merdeka. Masya Allah. Ini wajah-wajah orang tua, para ustaz-ustazah, para pimpinan yang insya Allah akan menghadiahkan kita anak-anak yang telah akan memimpin Indonesia dalam keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Boleh dikeluarin musiknya Ustaz? Aslinya sih ada musiknya ini. Mungkin sedikit diklik saja. Hari ini judul materinya itu luar biasa. Orang tua yang memikat hati anak. Kalau bahasa anak gaulnya hari ini, orang tua yang membuat anak terwadidaw, sangat terpesona. Sampai anak-anak bangga dengan orang tuanya dan anak-anak meniru orang tuanya. Maka untuk belajar menjadi orang tua yang bisa memikat hati anak, kita perlu belajar dari orang tua dalam catatan sejarah yang paling terwadidaw di dunia. Yaitu kita mulai, belum bisa ya Ustaz, di slide aslinya itu sudah terinput, mungkin ketiban gambar ya, coba dicek lagi. Ada nggak gambar musiknya? Boleh dikeluarkan dulu. Ada kelihatan gambar mikrofon? Masya Allah. Agak dikecilin sedikit biar suara saya jadi lebih jelas dibanding musiknya. Terima kasih. Bermula dari sebuah tempat di mana seorang anak gadis berkata tentang dirinya, 3 hari yang lalu aku adalah putri seorang raja negeri San'a, tapi sekarang aku adalah budak belian Fir'aun. Gadis ini mendapati keluarganya diberangus oleh Fir'aun. Ayah ibunya gugur wafat. Padahal sang ayah adalah penggenggam agama tauhid yang telah mengajarkan ilmu tauhid kepada dirinya. Ia hidup sebatang kara di negeri Fir'aun Mesir. Gerangan apa Allah memperjalankan dirinya sampai ke Mesir? Rupanya Allah akan mempertemukan dirinya dengan keluarga kenabian. 2 orang mulia datang ke negeri Fir'aun setelah terusir dari negeri Namrud, Siti Sarah dan Ibrahim alaihissalam. Ada di antara yang ditemani oleh Nabi Lut alaihissalam. Rupanya inilah alasan Allah memperjalankan dirinya. Tak sengaja di sebuah tempat di mana Siti Sarah juga berada di ruangan yang sama, seperti kebiasaan orang-orang Mesir biasa membatik. Tak sengaja ia menumpahkan tinta yang sedang dipakai Siti Sarah. Maafkan diriku telah menumpahkan tintamu ibu. Tidak mengapa, aku bisa membersihkannya sendiri. Maksudnya boleh dikecilin. Lalu kemudian terpesonalah sang anak gadis menyaksikan karisma dari Siti Sarah. Gadis ini bernama Hajar. Hal itu pula yang membuat Siti Sarah pun amat mengasihi Siti Hajar. Nampak bagi Siti Sarah,
Hajar itu seperti sebilah pedang dengan dua sisi matanya. Satu sisi adalah keberanian, di sisi yang lain adalah sebuah penerimaan terhadap takdir yang mungkin berat bagi banyak orang. Mereka berteman dengan baik. Hajar belajar tauhid dari Siti Sarah di istana Fir'aun. Sampai ketika Fir'aun akan menodai Siti Sarah dan ia menjadi beku seluruh tubuhnya, segera Fir'aun berteriak, "Sarah adalah perempuan penyihir, usir dia dari negeriku. Berikan kekayaan berlimpah kepadanya agar ia tidak lagi menyihir diriku. Sarah, segera cabut sihirmu kepadaku." Siti Sarah berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan peliharalah kehormatanku." Maka Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah diusir dari Mesir, mendapatkan kekayaan berlimpah sekaligus Hajar sebagai hadiah budak bagi mereka. Bertahun-tahun mereka hidup bersama. Sudah laksana ibu dengan anak kandungnya sendiri, ayah dengan anak kandungnya sendiri. Siti Hajar bukan lagi berada pada posisi seorang budak, tapi ia adalah seorang anak yang bebas dari perbudakan di antara kedua orang tuanya. Terfikirlah oleh Siti Sarah, bagaimana jika aku nikahkan saja suamiku yang soleh ini dengan anakku, agar ia memiliki keturunan yang soleh, yang melanjutkan kenabiannya. Usul ini disampaikan kepada Ibrahim, tapi Ibrahim menolak. Bagaimana mungkin aku menikahi Hajar yang sudah laksana anak kandungku sendiri? Ketika ini pun ditawarkan kepada Hajar, Hajar pun menolak. Bagaimana mungkin aku bisa menikahi lelaki yang sudah seperti ayahmu sendiri, dan engkau wahai ibu sudah seperti ibu kandungmu sendiri. Hingga Allah memerintahkan agar Ibrahim menikahkan Siti Hajar, dan Siti Hajar tak bisa menolak. Di malam pertama hubungan suami istri mereka, tenda mereka telah terpisah. Yang tadinya bergabung bersama, Hajar terpisah sendiri. Maka ia mengeluarkan lenteranya seraya berkata, "Ya Ibrahim suamiku, ini lenteraku. Engkau boleh memadamkan lenteraku dan membiarkan lentera Sarah tetap menyala." Ibrahim mengerti maksud Hajar. Ia minta diceraikan dan agar Siti Sarah saja yang menjadi istri baginya. Tapi Ibrahim atas perintah Allah tak mungkin melakukan itu. Ia meletakkan lentera itu di antara dua tenda seraya berkata, "Aku tak akan pernah memadamkan lentera ini." Ismail dilahirkan. Orang yang paling berbahagia adalah Siti Sarah, apalagi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ismail diasuh langsung oleh Siti Sarah dan Ibrahim, dan hanya diserahkan ke Siti Hajar ketika Ismail menangis menginginkan air susunya. Itu berlangsung terus sampai Allah memerintahkan agar memisahkan mereka. Alangkah berdukanya Siti Sarah. "Mengapa harus kau pisahkan aku dengan anak-anak kesayanganku?" Ibrahim tak menjawab. Perbekalan disiapkan agar bisa mengantarkan keduanya untuk bisa sampai di suatu tempat entah di mana Allah meletakkannya. Siti Hajar pun tak berani bertanya, "Hendak kau bawa kemana aku ini bersama dengan bayi mungilmu?" Kecuali mengikuti perjalanan Ibrahim. Setiap kali lapar tiba, mereka beristirahat untuk makan di sebuah negeri yang subur, penuh dengan pepohonan, air berlimpah. Ibrahim berdoa, "Ya Allah, letakkanlah anak keturunanku dan istriku di lembah ini." Tapi ternyata unta yang mereka tunggangi kembali bangkit dan berangkat. Setiap kali mereka singgah untuk beristirahat, Ibrahim selalu menjumpai negeri yang subur dan selalu berdoa, "Ya Allah, letakkan anak keturunanku di sini." Hingga air tinggal tersisa satu kantung. Justru unta memutuskan berhenti di sebuah lembah gersang, kering, tak berpenghuni.
Dan Ibrahim meletakkan mereka berdua tanpa menoreh sedikit. Mengapa meletakkan kami di negeri yang seorang pun tak bisa menjumpai kami, wahai suamiku? Ibrahim tak menjawab. Mengapa kau letakkan kami di tempat segersang ini? Ibrahim tak menjawab. Hingga ia mengubah pertanyaannya. Ya Nabiullah, ya Rasulullah, ya Khalilullah, hal Allah amaruka bihadza. Wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, wahai kekasih Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu meletakkan kami di sini? Allah, Allah, Allah. Hingga mereka pun berpisah. Allah tak akan pernah menyia-nyiakanku. Dia akan mencukupkan keperluanku. Pergilah ya Ibrahim suamiku, tinggalkan kami di sini. Dan di kejauhan Ibrahim memandang anak dan istrinya seraya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang gersang lagi tandus di dekat Baitmu, Baitullah. Maka cukupkanlah bagi mereka rezeki, makanan, dan menjadikan mereka rukuk dan sujud di dekat Baitmu. Masya Allah. Keluarga teragung ini dimuliakan Allah dan direkamkan dalam Al-Quran dengan sebutan Ahlul Ibrahim wa Ali Ibrahim wa Ali Imran, karena mereka punya kelebihan yang luar biasa. Inilah dia. Klik boleh. Kita akan mulai dari sini. Jadi Allah sendiri yang telah memuji keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan dan sebagiannya dari keturunan yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita pengen jadi orang tua yang bisa memikat hati anak, maka kita perlu belajar dari sosok keluarga ini. Di malam hari, Siti Hajar bersama dengan anaknya membangun sebuah tenda. Dan ia menyalakan lentera seraya berkata, ya Ibrahim suamiku, aku tahu kau akan datang kembali ke tempat ini. Ini adalah lenteraku. Kutunggu engkau datang kembali untuk memadamkan sendiri lentera ini. Masya Allah. Sebuah keluarga yang paling tabah, sehingga dari keturunannya kelak melahirkan keluarga-keluarga paling memikat di seluruh catatan sejarah kenabian. Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Abul Anbiya, Siti Sarah mendapatkan predikat Ummul Anbiya, Siti Hajar mendapatkan hadiah dari keturunannya, yaitu Khatamun Nabi, penutup para nabi, Muhammad SAW. Nah, ibunda dan ayah, setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka semua, boleh diklik berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar kita tahu semua, berlari sa'i sofa marwa sofa. Mudah-mudahan ustaz-ustazah yang tadi mendapatkan hadiah akan merasakan langsung cerita ini, langsung dari negerinya. Sofa marwa sofa berakhir di Marwah. Ternyata air diletakkan dekat dengan Ismail. Dalam catatan sirah itu ceritanya versi Ismail begini. Kusaksikan ibuku berlari di antara dua bukit, amat kepayahan, sementara aku amat haus dan lapar. Hingga datang malaikat menyeru kepada diriku agar menghentakkan kakiku. Hentakkan kakimu ya Ismail. Lalu aku menghentakkan kakiku, ternyata keluar air. Segera aku mengais-ngais tanah seperti menggali di sekitaran tanah-tanah agar air itu terus menyembul di dekatku. Jadi bayi Ismail itu udah tahu kalau malaikat memerintah gitu. Dalam catatan sirah itu seperti itu. Hingga Hajar tiba-tiba yang berada di atas bukit Marwah mendengar seperti ada binatang buas yang akan memakan anaknya. Segera ia bergegas berlari, ternyata nggak terjadi apa-apa kecuali ada seorang bayi dengan air dekatnya. Sehingga air berkelimpahan, zam-zam. Maka setiap hari Hajar selalu menyirami tanah tandus itu menjadi tanah yang subur.
Dengan kesuburan itulah burung-burung bisa singgah di dalamnya. Suatu saat Bani Jurhum yang dari negeri Yaman pergi ke negeri Syam, akan pulang kembali ke Yaman, ternyata harus beristirahat karena haus, tak ada lagi air. Pimpinan Bani Jurhum mengatakan, tolong cari sumber air. Maka sang utusan dengan mudah cara mencari air adalah melihat ke langit. Kalau ada burung, pasti di bawahnya ada air. Maka diikutilah arah burung terbang, bertemulah dengan mata air Zam-Zam ini. Maka serombongan Bani Jurhum dengan kafilah dagangnya yang sangat banyak singgah di sana. Awal mulanya, Ibu izinkan saya dan kami serta rombongan meminta air, lalu kami mengisinya sebagai perbekalan menuju negeri Yaman. Oh silahkan, kata Hajar. Tapi rupanya setelah mereka beristirahat beberapa hari, terpikir oleh mereka, mengapa kita harus kembali ke negeri Yaman? Jika di tempat ini, di tengah-tengah ini, membuat kita lebih dekat untuk melakukan transaksi jual beli menuju ke negeri Syam. Maka mereka memutuskan untuk berdiam di wilayah Bakkah atau Mekah kelak. Ia bertanya, sang pimpinan Bani Jurhum, Ibu, bolehkah kami tinggal di sini untuk menetap? Tentu saja boleh, kata Siti Hajar, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa pemilik sumur Zam-Zam itu adalah diriku, dan tak boleh seorang pun dari kalian yang merasa memiliki sumur ini kecuali diriku. Mengapa Siti Hajar perlu menegaskan itu? Semua itu dilakukan demi menjaga wibawa dirinya sebagai istri seorang Rasul. Dan ia menginginkan bahwa kepemimpinan itu berada di atas tangannya, karena dia adalah yang akan melanjutkan risalah kenabian Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya Bani Jurhum menjulukinya sebagai dialah Hajar, sang ratu Zam-Zam. Wajah Siti Hajar dibuat begitu karismatik yang membuat laki-laki Jurhum takkan pernah berani coba-coba untuk menggodanya. Bayangin, perempuan LDRan, suami nggak ada, bayi masih kecil, makanan, duit nggak ada. Sementara Bani Jurhum membawa kafilah dagang yang berlimpah, sangat mungkin menggoda Siti Hajar. Udahlah, lupakan suamimu, menikahlah dengan guru pimpinan Jurhum yang kaya raya. Nah, posisi ini dipertimbangkan oleh Hajar, bahwa kedudukan menjadi istri seorang Rasul jauh lebih utama daripada menjadi istri pimpinan Bani Jurhum. Syarat yang kedua, kata Siti Hajar, ajarkan aku dialek Jurhum. Karena Siti Hajar itu datang dari arah Palestina, tinggal bersama Ibrahim dan Siti Sarah di wilayah Palestina, sehingga dialek Arab mereka adalah dialek Arab bahasa Palestina. Berbeda dengan orang Yaman dari Jurhum. Kenapa perlu melakukan itu? Karena Siti Hajar menginginkan bisa mudah berkomunikasi, lalu berdakwah dengan terang-terangan, bisa diterima oleh Bani Jurhum. Sekaligus dengan komunikasi yang mudah, membuat sosok Ismail kecil anak laki-laki ini tidak kehilangan sosok ayah. Hari ini hari ayah, selamat hari ayah. Masya Allah, tepuk tangan dong buat para ayah yang hadir hari ini. Seneng banget gitu ya. Pas benar nih cerita gitu ya. Karena ayah Ibrahim tidak ada, tidak membuat Siti Hajar kehilangan akal untuk tetap membuat sang anak memiliki figur laki-laki, agar anaknya tetap berjiwa kelelakian. Maka ia meminta kepada Bani Jurhum, ajarkan putraku memanah, berkuda, kemudian bergulat, mengendarai unta, menombak, dan segala macam keterampilan kelelakian. Kebayang gak? Kalau waktu itu Siti Hajar egois, enggak boleh ada yang tinggal di sini, pulang kalian ke negeri kalian, cuma boleh aku dan Ismail yang tinggal di sini. Jangan-jangan dalam riwayat akan terdengar cerita Ismail tumbuh menjadi anak yang keperempuan-perempuanan, melambai gitu ya, kan cuma kenal sosok perempuan. Nah, hadirnya Bani Jurhum itu sangat membantu sekali.
bahwa peran ayah tidak akan pernah bisa tergantikan. Jadi kalau di sini ada yang LDRan, jangan panik. Oh, saya jomblo, ngurus anak sendirian, ayahnya sibuk nyari duit, nggak peduli dengan saya. Jangan khawatir, kita punya keluarga, laki-laki yang lain. Ada pamannya, ada kakeknya, bahkan ada guru laki-lakinya. Insya Allah mereka akan dapat figur-figur kelelakian yang baik. Nah, ibunda dan ayah yang dirahmati Allah, dari sinilah akhirnya kita tahu persis bagaimana Siti Hajar lalu mengubah Bani Jurhum menjadi senantiasa beragama tauhid, sampai keturunannya terus menerus adalah pemegang agama tauhid. Karena setelah kematian Siti Hajar dan Ismail, yang menjadi pemimpin penjaga pintu Ka'bah adalah Bani Jurhum, dan mereka terkenal sebagai sebagai sosok para wali yang soleh, ya. Dan akhirnya agama tauhid terus bersambung sampai masa Abdul Muthalib menemukan kembali sumur Zam-Zam yang tertimbun. Abdul Muthalib bersumpah, jika dari 10 anak laki-lakiku aku miliki di masa depan, aku akan menyembelih salah seorang anak laki-laki. Dan ternyata ia punya 10 anak laki-laki, dan anak laki-laki yang dari hasil undiannya keluar bernama Abdullah. Di antara 10 anak Abdul Muthalib, yang paling menggenggam agama tauhid adalah Abdullah. Dinikahkan dengan Aminah, yang ternyata Aminah datang dari keturunan Bani Manaf, yang juga merupakan penggenggam kunci pertama Baitullah setelah diambil oleh Amr bin Luhai yang mendatangkan berhala sehingga masuk menjadi alat sesembahan di kota Mekah. Berarti ibunya juga lahir dari keturunan penggenggam agama tauhid. Maka dari pernikahan Abdullah dengan Aminah inilah kelak akan lahir sosok yang paling bertauhid, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, klik berikutnya. Ada yang tahu siapa bidannya Rasulullah ketika dilahirkan? Nah, saya kasih contekan di depan. Gak ada pertanyaan itu di kelas pelajaran agama ya. Siapa bidan yang menolong Rasulullah? Nah, hari ini kita bongkar ya, supaya kita tahu kenapa beliau tuh punya pribadi yang memikat gitu dan memukau kita semua. Ternyata bidan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama bernama Ummu Aiman, atau nama aslinya Barokah binti Sa'labah. Ummu Aiman saja. Jadi Ummu Aiman ini kelak yang kalau nanti Aminah pergi mengunjungi makam suaminya Abdullah, lalu ia wafat di Abwa, Muhammad kecil pulang bersama Ummu Aiman. Kebayang ya, Ummu Aiman itu mengasuh Rasulullah dari baru brojol, bahkan sampai Rasulullah wafat, Ummu Aiman itu yang menyaksikan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mendapatkan amanah melindungi Aminah setelah dikabarkan dia hamil, lalu suaminya meninggal dunia. Sesungguhnya Abdullah tidak tahu ketika ia pergi ke negeri Syam, lalu tak sampai di Syam, baru di Madinah dia sudah sakit keras dan akhirnya meninggal. Sehingga tidak ada kabar bahwa dia tahu tentang istrinya sedang mengandung. Hatta sekalipun Aminah. Aminah baru mengetahui dirinya mengandung ketika dalam mimpinya ada sebuah berita. Ya Aminah, apakah engkau tahu bahwa dirimu sedang hamil? Aku tidak tahu. Ketahuilah, sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi manusia teragung di muka bumi dan akan memimpin menjadi pemimpin paling agung. Dia akan lahir tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Jika putramu lahir, berilah nama Muhammad. Maka sejak saat itu Aminah baru sadar kalau dirinya hamil. Dan ia memberikan kesaksian bahwa aku tak merasakan apapun selama proses kehamilan ini. Hingga berita akan melahirkan tiba, ia meminta kepada Ummu Aiman, panggilkan untukku seorang yang bisa menolongmu, menemaniku untuk melahirkan putraku.
Maka dipanggillah Asyifa. Ini julukan seorang bidan itu disebutnya Asyifa. Dia adalah ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Lalu dipanggil pula yang bernama Fatimah binti Amr atau ibundanya Utsman bin Al-As. Ketiga orang inilah yang menemani proses kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fatimah bercerita, ketika bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, seluruh bintang-bintang seakan-akan turun ke muka bumi. Gugusannya membuat terang benderang kota Mekah. Dan pada saat ia dilahirkan, maka kami tak bisa melihat bagaimana proses kelahirannya karena dipenuhi dengan cahaya di ruangan tempat Aminah melahirkan. Sampai di mulut rahim Aminah pun tak nampak oleh kami. Dan begitu kami mendapati bayi itu telah tertelungkup dalam keadaan bersujud di atas kedua tangannya. Insya Allah. Dan sesungguhnya ketika di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi berguncang karena ribuan malaikat turun dari langit. Lalu kemudian istana Raja Kisra berguncang, istana putih Romawi runtuh, api kerajaan Majusi di Yaman padam seketika. Itu kesaksian dari Fatimah binti Amr. Dalam cerita dan riwayat yang lain masih dalam kitab yang sama, diceritakan bahwa yang menjadi bidan dari bumi 3 orang, yang menjadi bidan dari langit 4 orang. Pernah dengar nggak itu? Bidan yang pertama bernama Ibunda Hawa. Aku diutus oleh Allah untuk menemani kelahiran putramu. Aku adalah Hawa, ibunda seluruh manusia. Dan aku adalah orang yang memberikan selamat kepadamu. Beruntunglah engkau ya Aminah, karena engkau menjadi manusia yang paling terbaik, yang akan melahirkan anak terbaik yang dinanti oleh semesta. Wanita kedua adalah Siti Sarah. Dia pun berkata, alangkah beruntungnya engkau wahai Aminah, menjadi perempuan yang diamanahi seorang anak yang akan menjadi nabi yang paling memiliki ilmu terbanyak dibandingkan nabi-nabi lainnya. Aku adalah Sarah, Ummul Anbiya, yang memiliki suami Ibrahim, Abul Anbiya. Dan perempuan lain yang datang adalah bernama Maryam. Nah, sebelum Maryam ada Asia binti Muzahim. Beliau mengatakan, aku adalah istri Fir'aun dan aku datang diminta Allah menemani proses kelahiran putramu. Terakhir adalah Maryam binti Imran. Aku adalah ibunda Isa Al-Masih yang diperintah Allah menemanimu menyambut Nabi yang dinantikan semesta alam. Masya Allah. Jadi bayi yang lahir ini bukan bayi biasa, tapi bayi yang telah ditunjuk Allah dalam pengasuhannya sejak ia diciptakan sampai dilahirkan ke muka bumi. Maka kalau sampai kita nggak terpukau dengan beliau, itu namanya keterlaluan, gitu ya. Keterlaluan. Kurang apa gitu ya untuk bisa bercermin kepada beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, klik berikutnya. Sekarang pertanyaannya, jika semua manusia dikumpulkan dalam satu waktu, Nabi Adam masih hidup, sampai Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Isa masih hidup, Ibrahim hidup, semua hidup pokoknya. Kira-kira siapa yang akan jadi nabinya? Ayo. Siapa ayo? Siapa yang jadi nabinya? Nabi Adam masih hidup. Semua masih hidup nih, kita semua masih hidup. Di muka bumi belum ada yang wafat. Siapa yang akan jadi nabinya? Nabi Muhammad. Yakin Nabi Muhammad? Kayaknya setengah yakin. Kan nabi yang lain masih hidup, kenapa harus dia? Gitu ya. Wajah-wajah tidak berkeyakinan jelas. Ini, ya. Nah, untuk bisa meyakinkan kita harus bisa jawab dong gitu ya. Oke, klik berikutnya. Allah mengutus 124.000 nabi ke muka bumi. Dari 124.000 nabi, Allah menseleksi
ada 313 rasul. Dari 313 rasul, tahu bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi soleh buat dirinya sendiri, bager dewekan katanya gitu ya, cakep sendirian, soleh sendirian. Kalau rasul punya kaum yang diseru, meskipun hanya beberapa orang saja, tetap dia dikategorikan rasul. Ada 313. Dari 313, Allah meminta kita beriman kepada 25 rasul. Apal apa enggak? Apal kalau dinyanyiin, ada intis nurul saleh, itu pun lupa-lupa ingat. Zulkifli apa Zulfikar ya? Ketukar-tukar gitu ya. Nah, yang kayak begini wajib kita imani. Nah, dari 25 rasul Allah menseleksi. Banyak yang dapat mujizat, tetapi hanya 5 saja yang dianggap memiliki mujizat teristimewa sehingga mereka bergelar ulul azmi atau ulil azmi. Nah, si ulil azmi ini adalah Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 terbaik ini, siapakah pemenang utamanya? Ayo, pasti mau ngomong Muhammad lagi kan? Aduh, pas ditanya alasannya nggak tahu. Teresep di sana resep kalau nyebut nama beliau gitu doang, nggak jelas gitu. Nah, mari kita lihat mengapa kita tetap akan kekeh-mareke menjawab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di akhir zaman nanti, ketika seluruh manusia telah dibangkitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi para nabi. Meskipun Allah tahu itu nama nabinya, tapi Allah tetap bertanya kepadanya, dan ini terekam dalam hadis qudsi. Beliau bertanya Allah kepada Ibrahim alaihissalam, siapakah dirimu? Aku adalah Al-Khalil, aku kekasihmu ya Allah. Lalu Allah mendatangi Nabi Musa alaihissalam, siapakah dirimu? Aku adalah Al-Karim, aku adalah Nabi yang pernah dialog langsung denganmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapakah dirimu? Aku adalah Ar-Ruh, Nabi yang diciptakan dari ruh sucimu tanpa seorang ayah, sehingga aku menjadi Nabi terkasih di antara nabi-nabimu. Lalu Allah mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, siapakah dirimu? Aku hanyalah seorang anak yatim di sisimu ya Allah. Aku hanyalah seorang anak yatim di sisimu ya Allah. Jawaban inilah yang membuat Allah segera mengangkat derajat beliau lebih tinggi ke atas, di atas para nabi-nabi lainnya, disebabkan kerendahan hatinya. Beliau menjawab, aku seorang anak yatim. Jadi kalau di sini masih ada mama-mama dan bapak-bapak yang berakhlak tidak memukau, mamah nih dulu bintang kelas, belajar yang benar, bapak kamu tuh kumlot kuliahnya. Nah, ini jauh ini dari anak Rasul. Karena Rasulullah bilang, coba kita nih kadang-kala menyebut nama Rasulullah itu kencang, tetapi tidak dalam diri kita sendiri, di luar diri gitu. Malu menyombongkan diri di hadapan manusia. Emang siapa lu gitu ya? Sering gak gitu? Ih, gua mami anak kayak begitu gitu. Kalimat itu udah jadi keseharian para emak-emak. Nah, nyombongin Rasul depan Allah, cuma bilang aku anak yatim. Padahal dia bisa menjawab dengan jawaban berikut ini. Boleh diklik saja. Nah, sebetulnya beliau bisa menjawab dengan jawaban ini. Aku adalah khatamun nabiyyin, yaitu penutup para nabi yang bergelar Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan itu bukan sombong. Dan di tanganku ada bendera Al-Hamid, bendera puji-pujian, dan itu bukannya sombong. Dan tidak ada seorang pun nabi yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dirinya
tidak diberikan kepada Adam, tidak pula kepada nabi lainnya. Semua nabi berada di belakang benderaku, dan itu bukan sombong, kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berkata, dan aku adalah orang pertama yang keluar dari tanah atau dari kubur, dan itu bukannya sombong. Jadi beliau tuh sebetulnya bisa nyombongin diri di depan para nabi lainnya. Aku pemimpin para nabi, gitu ya. Tapi tidak dilakukan, gitu. Masya Allah, Allah mau udah mengangkat derajat aku paling tinggi, gitu. Dia nggak lakukan itu. Jadi ini alasan mengapa kita bilang, siapakah dari 5 nabi tersebut yang pemenang utamanya? Jawabannya Muhammad SAW. Karena kerendahan hatinya. Masya Allah. Wah, anak kalau melihat mamah dan papahnya rendah hati begini, aduh mama tadi marahin kamu, maafin ya. Ya tahu, anak yang lagi kesel, maafin aku juga ya mah, kata anak kita, gitu ya. Karena kita tuh rela menundukkan hati kita di hadapan anak. Bukannya emang dasar anak ngeselin, emang kamu tuh senang diomelin sama mama. Gak ada dia mama akan maaf-maafan, gak ada. Gak usah makan sekalian. Ntar malam ada bapaknya, mama aduin sama papa. Kita tuh jauh lah dari akhlak Rasul ya. Masya Allah, malu pisan. Nabi. Nah, yang berikutnya boleh diklik. Allah bahkan memuji beliau, dan tadi ya dari penyambutan kelahirannya sudah kelihatan. Para istri Nabi mengatakan dialah yang dinanti oleh semesta. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalau ada kata seluruh alam, apa yang kita pahami dengan kata seluruh alam, Ibunda dan Ayah? Artinya apa? Ayo apa? Seluruh alam itu apa sih seluruh alam? Seluruh dunia dengan segala isinya, betul. Apalagi? Seluruh luar angkasa, betul. Berarti langit dan bumi serta seluruh isinya. Itu yang kita pahami dengan kalimat rahmatan lil alamin. Seluruh alam tuh kayak gitu katanya. Mari kita lihat. Ternyata yang namanya alam semesta itu ada yang mikrokosmik, ada yang makrokosmik. Dan Rasulullah SAW dikenal di 2 alam semesta ini. Jadi kalau ditanya rahmatan lil alamin, jangan cuma jawab langit, bumi dan isinya, tapi juga mampu menjawab seluruh alam mikrokosmik. Di mana itu alam mikrokosmik? Di dalam tubuh kita. Jika tubuh kita dibelah-belah di dalam sel-sel seluruh makhluk yang tercipta, kalau dibelah-belah sampai kecil, kita akan menjumpai ada ruang cahaya yang bertawaf, dan tawafnya sama persis dengan ruang makrokosmik alam semesta raya. Maka Rasulullah dikenal sampai di ruang sekecil itu, bukan hanya di ruang yang besar. Bukti bahwa Rasulullah dikenal di ruang yang besar adalah tercatat dalam cerita Isra dan Mi'raj. Beliau melintasi lapis langit demi langit, seraya berkata, aku menyaksikan para malaikat memenuhi langit, bertasbih dan memuji nama Allah. Mereka berada dalam bentuk rupa yang sangat indah, serta warna-warni yang sangat gemilau yang belum pernah kujumpai di muka bumi. Hingga aku sampai di batas muntahal khalaik. Pada saat itu Jibril berkata kepadamu, aku tak bisa menemanimu lagi ya Rasulullah. Kenapa ya Jibril? Karena setiap makhluk hanya boleh 1 kali melintasi muntahal khalaik tersebut. Maka di batas muntahal khalaik itulah Jibril meninggalkan Rasulullah SAW, masuk ke ruang berikutnya. Rasulullah mengatakan, ruang ini sepi, sunyi, tak lagi kujumpai warna-warni yang indah serta bentuk yang rupawan.
Semuanya tak ada lagi. Setelah melintasi muntahal khalaik, kita akan mengenal ini namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, ibunda semua ya, ada Ka'bah yang bernama Baitul Ma'mur yang letaknya sejajar dengan Ka'bah yang ada di muka bumi. Makanya kenapa kita perlu mimpi, punya keinginan untuk pergi berhaji atau berumrah untuk bertawaf di Makkah. Karena kalau kita sedang bertawaf, sesungguhnya yang di langit juga lagi tawaf. Ada 120 juta malaikat yang bertawaf, yang setiap hari ganti-ganti rupa, ganti wajah. Karena cuma boleh sekali. Berarti malaikat ada banyak apa enggak? Malaikat ada banyak apa enggak? Coba dicek di bangku yang kosong. Barangkali malaikat lagi duduk di situ. Karena nggak ada yang ngisi ini. Saking penuhnya malaikat itu setiap hari tawaf di sana. Dan cuma boleh sekali saja. Maka di ruang sunyi itu Rasulullah menceritakan, terdengarlah sebuah suara yang memanggilku. Mendekatlah ya Muhammad, mendekatlah ya Muhammad. Janganlah engkau takut. Maka Rasulullah tahu itu suara Allah. Segera beliau bersujud. Seraya memuji Allah dengan kalimat At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Hafal? Bacaan apa itu? Tahiyat. Mendengar Rasulullah memuji Allah, maka Allah membalas pujian beliau. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Saking senangnya dapat salam dari Allah, dapat sholawat, dapat keberkahan, dapat keselamatan dari Allah, didoakan langsung oleh Allah. Senang gak manusia kalau dapat langsung dari Allah? Senang. Begitu pula dengan Nabi kita. Tapi Nabi kita ini memang luar biasa, pandai menjaga emosinya. Dia berpikir, aduh, kesempatan untuk berjumpa Allah cuma sekali ini. Maka dia tidak ingin menyia-nyiakan. Beliau menjawab salam Allah dengan kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Maka dia bilang salam juga ya Allah dari aku. Karena pakainya alaina, nah itu kita, juga dari umatku. Juga wa ala ibadillahis shalihin, dari Nabi yang tadi waktu saya sebelum terbang ke Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa. Makanya kenapa kita kudu ngebela Masjidil Aqsa? Karena Rasul kita sholat di belakangnya bermakmum para Nabi dan Rasul. Jangan ngebayangin bagaimana itu mereka sholatnya. Itu wujud manusia apa ruh gitu ya. Ntar serem sendiri, ketakutan gitu ya. Sudah percaya aja dengan iman gitu ya, bahwa Rasulullah sholat dia menjadi imam. Lalu kemudian beliau juga mengatakan wa'ala ibadillahis sholihin, termasuk malaikat yang tadi dia ketemu. Di semua lapis langit, di semua lapis bumi dia ketemu. Maka inilah disebut Rasulullah SAW sangat dikenal oleh penghuni langit dan bumi. Alaminnya itu. Paham sampai sini? Jadi kita udah pernah ketemu Allah apa belum sebenarnya? Udah dititipin melalui Rasulullah disebabkan salamnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau lagi sholat sekarang bayangin kita lagi mi'raj. Maka akan lebih nikmat membayangkan ketika tahiyat itu. Allah, Rasul kita ingat kita, padahal kita belum lahir. Dia ingat kita semua. Dan bagaimana beliau dikenal di ruang mikrokosmik, ibunda semua. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, ya Rasulullah, kapan engkau diangkat menjadi seorang nabi? Beliau menjawab, ketika Adam masih berada di antara alam ruh dan alam jasad. Di antara, belum jadi manusia. Nabi Muhammad udah jadi nabi. Jadi siapa duluan yang diciptakan? Nabi Muhammad apa Nabi Adam?
Ayo, mulai bingung kan? Siapa duluan? Ayo. Siapa duluan diciptakan? Nabi Muhammad apa Nabi Adam kalau dari hadis ini? Nabi Muhammad. Kalau pertanyaannya saya ganti, siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Adam. Paham? Nabi sama manusia beda. Jadi kalau ditanya siapa Nabi pertama yang diciptakan Allah? Nabi Muhammad. Mantap jawabannya. Tapi kalau ditanya siapa manusia pertama, jawabannya Adam gitu. Nah, berikutnya dalam hadis yang memperkuat lagi, Rasulullah berkata, akulah nabi pertama yang diciptakan dan rasul terakhir yang diutus gitu. Karena kalau masih dalam ruang penciptaan yang bernama alam ruh, dia belum merekrut manusia, belum. Makanya jadi nabi dulu. Jadi rasulnya setelah turun ke muka bumi, ngerekrut orang banyak, mengislamkan semua manusia. Nah, itulah pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW. Jadi di ruang dimensi paling kecil penciptaan makhluk, yaitu dimensi ruh, Rasulullah sudah pernah ketemu juga dengan kita. Kita pernah ketemu juga dengan Rasulullah SAW. Tapi kok kita kayak antara ingat gitu ya, ketemunya kapan? Nah, ternyata pengetahuan kita tentang keimanan kepada Rasulullah SAW, Allah titipkan ke dalam sel pertama tubuh manusia. Ketika orang tua kita melahirkan kita, sebelumnya terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, berubah menjadi zigot. Saat jadi zigot inilah nama Muhammad SAW disematkan Allah pengetahuannya kepada kita, yaitu tempat stem cell di mana seluruh sistem nasib kita, seluruh sistem kehidupan kita baik buruk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa dicetak di situ, termasuk pengetahuan nama Muhammad. Nah, sekarang stem cell itu masih ada apa enggak? Kan dia membelah jadi banyak. Ternyata masih ada di bunda dan ayah. Disimpannya di mana? Para ahli mengatakan stem cell manusia tersimpan di tulang ekornya. Dan inilah yang membuat kelak manusia akan dibangkitkan lewat tulang ekor, langsung hidup. Sampai ada penelitian loh. Tulang ekor biawak dihancurin, diremek-remek, dibakar berjam-jam, nggak bisa hancur. Kemudian dimasukkan, kalau ada serbuk-serbuknya pun dimasukkan ke dalam telur biawak yang masih bulat. Ternyata begitu dilahirkan, biawak tersebut memiliki 2 ekor. Menunjukkan bahwa tulang ekor yang tadi mati itu dipindahin tuh langsung hidup. Demikian pula kalau nanti kita manusia dibangkitkan, karena hakikatnya informasi tersimpan di tulang ekor. Nah, apa khasiatnya jika manusia itu bertemu dengan stem cell? Khasiatnya adalah kita bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Sakit kanker, temuin nama stem cell, sembuh insya Allah. Yang jadi masalah kudu bedah tulang ekor. Mahal apa mahal? Mahal. Mau saya ajarin yang murah? Mau? Usaplah anak kita dari ujung kepala, tulang belakang sampai tulang ekor sambil bersolawat atas nama Rasulullah SAW. Maka getaran gelombang solawat itu akan menghidupkan sel-sel tubuh anak kita. Termasuk kita. Kalau kayaknya sering marah-marah dulu nih para ibu-ibu, silakan bilang sama ayah, tolong papa usapin dari ubun-ubun sampai tulang. Ini tes sel nggak ketemu-ketemu, kurang getaran, sehingga saya sering stres, sering ngamuk, lihat anak nangis nggak tahan, gitu. Lihat anak main HP, aduh, gitu ya, puyeng, gitu. Rupanya kurang sentuhan dari ubun-ubun sampai tulang.
ngelihat suami kecapean gitu ya, main games melulu, kalau pulang nggak pernah mengurus anak, ngebantuin rumah juga kagak, kurang sentuhan ini tulang ekornya gitu ya. Maka usaplah sambil berbisik Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallam. Bangkitlah wahai ayah, pergilah mencuci piring. Tapi suami bergerak, anak bergetar. Kan hadisnya jelas ya. Barang siapa bersolawat atas nama Muhammad SAW, Allah mengizinkan dia bangkit lalu menjawab salam kita. Artinya memang terjadi interaksi gitu. Stem-sel itu dengan diri kita. Nah itulah yang membuat kita bisa mengalami kesembuhan dari penyakit fisik maupun batin. Termasuk juga membuka pintu rezeki. Makanya banyak ustaz pada bilang, kalau pengen punya rumah bagus, pergi ke komplek Citra Raya. Hei. Ada rumah cakep, sholawati. Benar? Ada mobil keren di sholawati. Ada anak penghafal Quran peluk sambil di sholawati. Biar nasibnya jadi milik kita juga, katanya gitu. Nah ini buktinya gitu. Paham sampai sini? Masya Allah. Itulah alasan mengapa akhirnya Rasulullah SAW menjadi prototipe pertama manusia. Kalau ada kata prototipe, artinya ini adalah sebuah benda yang diproduksi. Sebelum diproduksi massal perlu diuji coba. Jika sebuah pabrik mobil akan mengeluarkan mobilnya, maka sebelum dia menjual, dia harus uji dulu satu mobil pertama ini. Ditabrakin, wah penyok, kurang tebel nih platnya, ganti. Tabrakin lagi, wah airbag nggak keluar, ada yang nggak bener, benerin lagi. Tabrakin lagi, aduh setirnya meneyot gitu ya. Wah ini lumer dan sebagainya. Sampai si mobil dipastikan setelah uji coba tabrak menabrak itu membuat aman penumpang jika terjadi tumpukan keras. Makanya anaknya Ahmad Dhani nggak meninggal itu ketika naik mobil ngebut 280 km. Walaupun nabrak yang lain yang mati, dia kagak. Mobilnya canggih soalnya, teruji nggak akan bikin mati katanya. Tapi mobil yang tabrak sama dia banyak yang meninggal gitu ya. Nah ini dia. Nah prototipe seperti ini. Nah jika ada sebuah mobil Alphard ingin dibuat, maka dia diuji coba. Lalu setelah dirasa cukup, akan diproduksi secara massal sampai ribuan Alphard atau jutaan Alphard dipesan oleh orang. Baru yang jutaan ini itu gak perlu ditabrakin, nyampe-nyampein. Caranya gimana? Langsung diduplikasi dari yang pertama. Platnya, ketebalannya jangan diganti, jumlah umurnya jangan dikurangi, kebagusan setirnya jangan coba-coba ditukar. Nah Rasulullah itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah kita adalah manusia yang demennya gonta-ganti akhlak Rasul. Seharusnya kalau mengikuti akhlak Nabi supaya kita juga punya pribadi yang memukau seperti beliau, kita itu melakukan yang namanya ATP, amati, tiru, plek-plekan. Bukan amati, tiru, modifikasi, ATM. Nah yang sering kita lakukan adalah ATM. Padahal mahalan ATP. ATP itu kode rahasia di dalam bank. OTP ya, OTP, percaya aja ATP, OTP ya. Tapi kalau ATM dimodifikasi, dikurangi standar produksinya. Kalau platnya ketebalan kita ganti yang rada ringanan biar murahan. Setir kegedean kita kecilin. Oh dia matic kita manual aja. Oh dia power steering kita jangan pakai power steering. Oh ini keempukan kita kurangin busanya. Ibarat mobil Alphard, berharap yang keluar Alphard, ternyata yang keluar ini boleh diklik berikutnya. Ternyata Grand Max.